Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang yang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang di bawah kaki pada pagi hari ini. Kami berterima kasih, mengucap syukur buat kasih setiamu Bapa, buat penyertaanmu. Terlebih lagi Bapa, buat nafas kehidupan yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami. Bapa, di hari yang baru ini, biarlah firman-Mu yang beracara atas setiap kehidupan kami. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, nyatakan kuasanya Bapa atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah Bapa firman mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami minta Bapa pengurapan kuasa Roh Kudus yang terjadi atas setiap kehidupan kami, baik hamba-Mu, baik semua yang mendengarkannya Bapa. Diurapi Tuhan Bapa, jamah kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan situ, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Puji nama Tuhan. Ini adalah perkataan Yesus sendiri mengingatkan kita bahwa dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ini adalah bukti rahasia doa yang dijawab. Rahasia doa yang dijawab ketika dikatakan kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa, kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan dikatakan ketika rahasia doanya kita akan dijawab, ingin dijawab, kita diingatkan kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Berarti ada hubungan timbal balik yang terjadi di sini. Bukan saja kita tinggal di dalam Tuhan saja, tetapi harus firman-Nya tinggal di dalam kita. Harus firman-Nya itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, minta saja apa sajalah yang kita kehendaki akan dijawab. Akan dijawab Tuhan. Dengan kata lain, bukan yang kehendaki dengan cara-cara yang salah. Bukan apapun yang kita kehendaki yang tidak baik juga Tuhan akan jawab. Bukan itu. Dikatakan di Mazmur pasal yang ke 66 dikatakan situ, Mazmur 66 ayat yang ke-18 dikatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Di Mazmur pasal 66 ayat 18 dikatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Kembali lagi dari apa yang kita minta, kehendak kita, hati kita, niat hati kita yang dilihat. Jangan ada niat jahat. Dan ketika ada niat jahat dalam hati kita, dikatakan tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan tidak mau mendengar karena hati kita tidak bersih, hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya kita dikatakan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita, apa saja yang kita mau, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita kehendaki, dikatakan Tuhan akan menjawabnya. Asalkan kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Bahkan di Yohanes 14 saja sebelumnya juga sudah dikatakan di situ. Di Yohanes 14 dikatakan juga di ayat 13, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Dikatakan apapun saja yang kita minta, dikatakan dalam nama Tuhan, dalam namaku aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa yang kita minta di dalam Tuhan, apa yang kita minta di dalamnya akan dijawab, akan dimuliakan. Karena dikatakan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi tidak mungkin kita minta hal-hal yang berbau dosa,
hal-hal yang tidak baik, kita tidak mungkin minta dengan nama Tuhan. Jadi di sini bagaimana hidup kita dulu yang kita perhatikan ketika rahasia doanya itu mau dijawab. Hidupnya kita yang kita harus perhatikan. Bukan saja kita minta segala hal apa yang kita kehendaki, tetapi kita harus tinggal dalam Dia dan firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Ada hubungan yang timbal balik relasi, ada hubungan yang kuat dalam Tuhan, sehingga dikatakan rahasia doa itu akan terjawab. Rahasia-rahasia doa kita akan terjawab ketika kita tinggal dan firman-Nya di dalam kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terpujilah nama-Mu Bapa, pujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar hidup kami tetap tinggal di dalam Engkau kuat dan bertumbuh Bapa. Terlebih lagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami Bapa. Dan biarlah Bapa hidup kami hidup yang memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa, hamba berdoa khususnya Bapa, buat orang-orang yang mendengarkan siapapun itu Bapa, kalau mereka dalam keadaan yang tidak baik, hamba berdoa dalam nama Yesus Engkau menjamah kehidupan mereka, pulihkan kehidupan mereka Bapa. Terlebih lagi Bapa, biarlah Bapa yang sakit juga disembuhkan Bapa, yang lemah dikuatkan Bapa, dan yang bimbang ditolong Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang nyata di setiap kehidupan kami. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.